Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nindita. Saya dari kelompok 2 mata kuliah negosiasi Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Politeknik Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait analisis kasus berdasarkan kriteria unjuk kerja pada SKKNI MSDM tahun 2020. Pada kelompok 2 mengangkat 2 kasus, yaitu kasus yang pertama tentang PHK pada PT Medco Lestari Papua. Kriteria unjuk kerja yang pertama yaitu keputusan PHK dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada PT Medco Lestari ini, permasalahan pelindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan, termasuk perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami PHK masih sangat jauh dari harapan, karena hak-hak karyawan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Pasal 156 Ayat 1, 2, 3, dan 4, setelah terjadinya PHK, jarang sekali dipenuhi oleh pihak perusahaan itu sendiri. Kemudian, kriteria unjuk kerja yang kedua, yaitu keputusan PHK direkomendasikan sesuai hasil analisis untuk mendapatkan persetujuan otoritas organisasi yang berwenang. PT Medco Papua Lestari ini mengambil keputusan untuk PHK karyawan secara besar-besaran dikarenakan perusahaan ini mengalami peningkatan biaya produksi namun tidak ada pemasukan yang melebihi sehingga tidak mampu untuk membayar upah karyawan. Dalam hal ini, PT Medco Lestari Papua melakukan komunikasi kepada karyawan dan meminta haknya berdasarkan Pasal 156 Ayat 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga, keputusan PHK yang sudah disetujui dilaksanakan sesuai SOP. Dalam menyelesaikan kasus ini, perusahaan PT Medco Lestari Papua dan karyawan mendatangkan pihak ketiga untuk menjadikan mediasi. Kemudian yang keempat, penetapan PHK didokumentasi sesuai dengan SOP. Perusahaan akhirnya berjanji untuk memberikan hak-hak karyawan yang belum diberikan dengan bukti surat perjanjian yang telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja guna menegakkan keadilan hak karyawan dan memperbaiki reputasi dari perusahaan itu sendiri. Kasus yang kedua yaitu tindakan disiplin di PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY. Kriteria unjuk kerja yang pertama, indikasi pelanggaran disiplin diteliti untuk menentukan jenis pelanggaran disiplin dan tingkat pemberian sanksi sesuai daftar pelanggaran disiplin. Pemberian sanksi disiplin yang ada di PT PLN ini diatur dalam keputusan direksi bab 3 sebagai berikut. Yang pertama, sanksi disiplin ringan. Yang kedua, sanksi disiplin sedang. Yang ketiga, sanksi disiplin berat. Kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu hasil penelitian direkomendasikan kepada pemangku jabatan terkait untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan penetapan pemberian sanksi. Yang pertama, penetapan sanksi disiplin ringan dan sedang dinyatakan secara tertulis dan segera disampaikan oleh PYBM atau oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Kedua, penyampaian sanksi disiplin dilakukan dengan bukti tanda terima. 3. Dalam penyampaian penetapan sanksi disiplin pasal ini, karena alasan dan pertimbangan tertentu tidak dapat disampaikan secara langsung pada pegawai, penyampaiannya dilakukan melalui pas tercatat ke alamat pegawai di perseroan. Kedua, pemberian sanksi disiplin difasilitasi agar atasan pelanggar disiplin dapat menyampaikannya sesuai dengan SOP. Prosedur penindakan pelanggaran disiplin. Yang pertama, laporan pelanggaran disiplin. Yang kedua, tata cara pemeriksaan. Yang ketiga, tuntutan ganti rugi atau tagihan susulan. 4. Proses pemberian sanksi pelanggaran disiplin didokumentasikan sesuai dengan SOP. Nah, pegawai yang tidak menaati ketentuan jam kerja yang berlaku akan dijatuhi sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan setiap pegawai. Nah, sanksi yang berlaku berupa sanksi disiplin ringan. Penetapan sanksi disiplin ringan ini dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya sejak tanggal ditetapkannya sanksi disiplin oleh PYBM.
Sekian pemaparan dari saya terkait dengan analisis kasus berdasarkan kriteria unjuk kerja pada SKKN IMSDM 2020. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.